Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah hati yang hampa. Apa itu hati yang hampa? Mari kita bahas. Nah saudara, hati yang hampa adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa kosong karena ada sesuatu yang tidak terisi dalam kehidupannya atau dalam hatinya. Nah, pernahkah hidup Anda terasa hampa saat melewati hari-hari yang mulai terasa bosan, jenuh, tidak bersemangat, dan sebagainya? Atau saat ini Anda merasakan hal tersebut? Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan dengan jelas mengajak kita pada hari ini, mari kita untuk belajar bersama-sama dan sediakan waktu untuk merenungkan kembali betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan menyadari hal tersebut, niscaya hati kita akan dipenuhi kembali oleh rasa syukur yang membawa damai sejahtera. Saat hati mulai jenuh, mari segera datang kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seringkali kita merasa tidak merdeka, tidak bebas, karena nggak punya roh Tuhan. Memang kita orang Kristen, kita percaya kepada Kristus, tapi tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus turun dan penuhi hidup kita kembali. Minta tolong kepada Roh Kudus yang bisa menuntun kita kembali dalam hadiratnya. Boleh katakan amin? Nah, dalam hadiratnya lah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan lah tidak ada kekosongan, tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan. Yang ada adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Nah saudara, saya mau bertanya, apakah hati Anda masih terasa hampa hari ini? Mari, pastikan Tuhan hadir dalam hidupmu. Katakan amin. Semoga hari ini ketika Bapak Ibu semua mengikuti apa yang saya bawakan ini bisa memberikan Anda sebuah kekuatan yang baru untuk saudara segera kembali kepada Tuhan dan saudara dipenuhi oleh damai dan sukacita sejati dari Allah kita. Katakan amin. Lihat, ada suatu kehampaan jiwa yang melebihi rasa lapar. Ketika kehampaan itu hadir, bahkan pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik, kita dapat merasakan ada sesuatu yang masih kurang atau merasa tidak terpuaskan sekalipun kita telah mencapai tujuan kita. Nah, damai sejahtera dan sukacita sejati tidak kita rasakan dan kita bahkan merasakan tidak memiliki pengharapan. Itulah seringkali dialami oleh beberapa orang Kristen yang merasakan bahwa hati yang hampa itu. Ayo, kita belajar dari satu kasus dengan seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan ini, yaitu wanita Samaria. Di Yohanes 4 ayat ke-13 sampai ke-18 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saudara lihat, wanita di sumur ini adalah contoh dari seseorang yang merasa hampa dalam hidupnya. Ia telah sebanyak 5 kali menikah, dan ia sedang hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya. Wanita ini sedang mencari sesuatu ataupun seseorang untuk melengkapi dan memberi kedamaian dalam hidupnya. Sayangnya, yang diusahakan itu sesuatu yang sia-sia. Dan ini yang sedang dialami kebanyakan orang pada masa kini. Setiap kita diciptakan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Itu artinya tidak ada seorang pun akan sungguh terpuaskan sampai Tuhan Yesus menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, banyak orang memang mengharapkan prestasi, kekayaan, atau pencapaian-pencapaian yang dipikirkan akan memuaskan hidupnya. Ada pula sebagian yang beralih kepada hal-hal yang lebih buruk seperti obat-obat terlarang, alkohol, seks bebas, dan sebagainya. Nah, bila kita mengejar kesenangan dunia, kita tidak akan pernah merasakan kepuasan yang abadi itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Lihat, firman Tuhan yang memberitahukan bahwa kepuasan hati hanya ditemukan di dalam Kristus. Kita harus memulai dengan mengakui bahwa kita membutuhkan Kristus. Ada amin? Apakah kita merasa sendiri, merasa tertolak, merasa gelisah, dan tidak terpuaskan? Datang kepada Yesus. Firman Allah berkata di Yohanes 10 ke 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Dengan kata lain,
Ia datang ke dunia bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi juga supaya kita dapat memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Melalui hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, kita akan menemukan jawaban untuk semua pergumulan hidup kita. Pertanyaan saya, maukah saudara datang kepada Tuhan? Yang mau katakan amin. Dan sekaranglah waktunya kita sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin.